Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat malam kepada semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Encing Adnan dalam channel Encing Adnan Ngopi ya. Pada kesempatan malam hari ini, vlog ini saya tunjukkan untuk menjawab daripada pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh kawan-kawan saya. Sebenarnya mereka sempat bertanya pada saya, Encing, kok channelnya banyak sekali gitu ya. Kenapa saya bikin vlog? Tapi mudah-mudahan ini ada ilmu yang bisa kalian bawa ya dari penjelasan saya ini. Oke, sebelumnya saya mau utarakan beberapa channel resmi yang dikelola oleh saya bersama tim, yaitu diantaranya termasuk channel ini ya, Encing Adnan Ngopi. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar kalian bisa jauh lebih tahu, bisa berbagi dengan segala halnya bersama saya di channel ini. Di antaranya itu ada Encing Adnan Dongeng. Encing Adnan Dongeng ini adalah channel baru juga sebenarnya. Sama dikelola oleh tim, tapi dikhususkan untuk program-program dongeng saya, yaitu khusus dalam kategori dongeng Sunda. Walau pada kenyataannya kadang bisa rutin, kadang enggak, yaitu adalah sebuah kendalanya. Baru nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada Karawang Channel. Karawang Channel juga ini saya mendirikan bersama kawan-kawan, diantaranya Pak Lukman, terus ada Ayi, ada kawan-kawan tim yang lain juga ya, yang bersamaan dalam tim ini orang-orang terkhususnya adalah dari Karawang sana. Kemudian ada lagi Doremi FM. Doremi FM juga sama dikelola, itu sama seperti Karawang Channel untuk permusikan ya. Jadi untuk penayangan musik. Cuma bedanya kalau Karawang Channel lebih condong ke musik-musik daerah. Tapi kalau Doremi FM ini diperuntukkan untuk musik-musik nasional gitu. Itu juga sama, ada kepengelolaan tim, namun ini timnya dari Jakarta. Kemudian apalagi ya, kalau nggak salah untuk keresmian ataupun official channel yang dikelola tim bersama saya hanya channel itu untuk sementara ini. Kenapa? Kok Encing Adnan banyak banget bikin channel? Sebenarnya kalau saya sendiri yang buat mungkin nggak mampu, tapi karena adanya pengelola, adanya tim, maka itu saya buat. Mengapa demikian? Karena saya berpikir begini. Semenjak saya mengenali YouTube itu punya audiens. Kita itu harus tepat sasaran terhadap audiens tersebut. Pendengar kita itu harus tepat. Jadi saya itu orangnya nggak berfokus saja dalam dunia penciptaan lagu ataupun bermusik, tapi juga punya imajinasi. Kadang saya bisa menuangkannya melalui puisi ataupun cerita-cerita ya. Dalam hal ini saya juga sering bikin cerita dongeng Sunda yang pada saat ini sedang digarap, yaitu adalah dongeng Sunda Mang Sobri, adanya di channel Encing Adnan Dongeng. Nah, selain daripada itu, saya juga suka ngomong begini nih apa adanya. Jadi nggak mesti harus kaku, bahasanya begitu kan, nggak mesti harus kaku. Jadi saya harus bermusik aja gitu kan. Kemudian juga saya ini macam-macam lah, bukan hanya itu, ingin berbagi dan sebagainya. Setelah dengan adanya kenal beberapa tim, kemudian tim itu bersatu, sering berdiskusi, mereka juga membahaskan begini, kalau audiens kita itu melihat dan subscribe ke channel kita itu gegara musik, andai kata seperti itu ya, maka yang akan kita upload begitu ke channel Doremi, contoh channel musik, kemudian kita upload vlog seperti ini, itu belum tentu tepat sasaran, karena ada rasa kemungkinan mereka begitu melihat notifikasi yang masuk ke dalam handphone mereka itu, oh ini kok bukan lagu gitu kan. Nah, bisa jadi menonton, bisa jadi juga nggak menonton. Nah, sehingga kita ini juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya dengan kita mengupload sebuah video itu ingin ada audiens yang menonton kita, kan seperti itu. Adapun sisi lain dikarenakan kita ingin mendapatkan penghasilan, itu sih menurut saya realitas semua orang yang mengerti untuk penggunaan platform YouTube tersebut. Tidak menutup kemungkinan kita semua ini yang mendengarkan gitu.
Jadi tujuan ke situ udah jelas. Makanya kalau kita punya tujuan ke situ, kita juga harus punya link yang sekiranya tepat untuk memberikan konten apa yang hendaknya bisa kita upload di sana. Nah, saya termasuk Encing Adnan Ngopi ini karena saya orang suka cuap-cuap seperti ini, maka saya pisahkan gitu. Jadi saya masuklah di Encing Adnan Ngopi. Nah, kadang saya suka mengkritik gitu untuk permasalahan kritik dan untuk bicara ngalor ngidul. Nah, itu diisinya lah di sini. Tapi dikala saya ingin mendongeng, maka saya isilah di Encing Adnan Dongeng. Ingin bermusik daerah, saya isilah itu di Karawang Channel. Ingin musik nasional atau Melayu, saya isilah di Doremi FM. Itu sebabnya channel ini bisa menjadi banyak. Semata-mata mereka ataupun audiens kita itu bisa masuk di wadah yang tepat. Itu diantaranya. Jadi ilmu yang bisa dipelajari oleh kami tim NRD di sini yaitu adalah jika di mana kita mempunyai sebuah channel, kemudian channel tersebut itu dikelolanya campur-campur, maka audiens kita itu juga belum tentu menyukai gitu. Oleh karena itu saya pisah-pisah. Itu ya diantaranya. Berkaitan dalam hal ini, apakah adsensinya itu boleh untuk dikaitkan di beberapa channel? Nah, ini udah berbicara adsensi nih saudara ya. Kalau berbicara adsensi kita punya tim, tapi saya pernah dengar dari tim saya mengatakan selagi itu masih kepengelolaan kita, maka satu adsensi bisa digunakan untuk beberapa channel ya. Itu bergantung pada kalian kayak gitu. Nah, di dalam kesempatan inilah saya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi realita juga bagi kalian, bahwasannya kok channel ini nggak rutin ya upload ya, karena begitulah saya gitu. Jadi kalau lagi saya pengen masuk ngomong apa adanya ya ngomong di sini gitu, saya upload ke sini. Tapi kalau saya pengen nyanyi ya berarti saya harus masuk ke channel yang saya sediakan nih, itu khusus untuk musik gitu. Kalau untuk mendongeng ya ada juga di channel Encing Adnan Dongeng. Kemudian di sisi lain saya juga ingin menjawab beberapa pertanyaan dari yang sudah banyak komen di channel Encing Adnan Dongeng ya. Mereka kadang selalu komen, "Encing kok kenapa? Padahal ini dongengnya seru, ceritanya mantap, luar biasa. Kenapa sih nggak bisa rutin upload?" Ya, di sisi lain saya bukan mutlak seorang YouTuber. Artinya menggeluti dunia YouTube dengan tanpa ada pekerjaan lain gitu, enggak. Nah, YouTube ini hanya sebatas pelarian hobi gitu, yang mencoba untuk mencari sasaran yang tepat dalam melarikan hobi saya ini dan bisa berbagi serta menghibur pada kalian gitu. Nah, sehingga kadang kalanya ada kesempatan waktu saya mengarang cerita gitu ya, terus saya langsung merekamnya gitu. Ada kalanya juga mengarang dulu kemudian baru merekamnya gitu. Itulah sebabnya gitu. Kenapa dongeng Mang Sobri tidak seefektif mungkin seperti channel-channel dongeng yang lain yang bisa rutin ya. Itu sebabnya. Di luar daripada itu juga pekerjaan saya satu, selain daripada kerja di instansi atau kantor tertentu gitu ya, kemudian juga saya punya hobi tertentu dan ada waktu juga buat keluarga gitu. Di sisi lain kan seperti itu. Semuanya lah mengalami lah gitu. Itu sebabnya sih. Jawaban realnya sih seperti itu. Kemudian pengalaman saya tuh pernah mengutarakan pada orang-orang ataupun anak-anak di Karawang Channel, saya pernah mengatakan pada artis-artisnya, kalau bisa video kalian yang sudah tayang di Karawang Channel, bikinlah channel pribadi kalian juga. Itu maksudnya supaya apa? Supaya begini, mungkin siapa tahu dengan kalian itu sudah bermusik, kemudian ada orang yang menyukai lagu kalian ya, sehingga mereka itu berubah menjadi fanatik, ingin jauh lebih tahu tentang kalian. Nah, di sini kesempatan kalian membuat channel official kalian. Jadi diberitahukan sedekat mungkin kepada audiens, nanti akan keluar single seperti itu lain sebagainya. Nah, nanti dari situ bersambung bisa juga mendobrak daripada kepopuleritasan untuk karya-karya kalian. Jadi seperti itu. Nah, inilah saya gitu. Jadi kadang saya bisa mau ngomong seperti ini ya melalui channel ini gitu ya. Kadang saya ingin serius bermusik ya saya di Doremi ataupun di Karawang Channel, ataupun pula kadang saya suka mendongeng ya tinggal di upload ke channel dongeng.
Jadi hikmahnya kalau kalian itu channelnya mau campur-campur nggak disalahkan. Cuma tadi pengertiannya, mungkin audiens ada yang suka, ada yang tidak. Karena biarpun itu channel khusus juga audiens ada yang suka, ada yang tidak. Itu sih tergantung. Cuma efektif saja, ini saya lebih mengerahkan keefektifannya jauh lebih baik kalau memang kalian punya channel-channel tersendiri yang bisa diunggah untuk sesuai keperluannya. Ya, itu seperti itu. Kemudian apalagi ya selain daripada itu? Kalau kita banyak channel itu apakah enggak terganggu apa bagaimana, apa nanti kan subscribe-nya nggak jelas dong, ini itu lain sebagainya, jamin terganggu ini itu. Bisa nggak sih kita rutin mengisinya? Nah itu jawabannya kembali pada kalian masing-masing. Untuk saya pribadi, saya sih nggak bisa rutin, tapi saya memastikan kapanpun itu pasti akan ada penayangan gitu. Nah oleh karena itu ya tergantung mood kita, karena sesuatu yang terbaik, pernah saya waktu itu seminar utarakan pada anak-anak seni, kreativitas yang terbaik adalah tidak menyusahkan diri kita sendiri. Dengan kita mau kreatif, kita mau produktif, inovatif, dan sebagainya, asal jangan menyusahkan kita sendiri. Karena hidup yang terbaik adalah menjalani apa yang memang kita miliki, bukan berharap jauh lebih daripada itu. Barang tahu ya, ataupun siapa tahu gitu. Kadang saya suka ngaco begitu tuh ngomong. Siapa tahu gitu. Dengan kita berkreasi, mencoba untuk menjadikan slot-slot ini sesuai pada wadahnya, itu bisa menjadi harapan seperti yang telah kita rencanakan gitu. Karena kan nasib orang nggak ada yang tahu. Jadi kalian sendiri untuk siapapun sebenarnya tidak terbatas gitu untuk mencoba untuk kreasi ataupun kreatif gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya penyediaan layanan seperti YouTube ini gitu. Semua orang itu boleh untuk mencoba apapun yang sekiranya dia bisa. Laksanakan dan lakukan. Kemudian jangan pernah merasa kecil hati dengan tidak ada yang melihat atau menonton video kalian, tidak ada yang komen dan sebagainya. Kalian harus siap dulu. Siapnya dari hal apa? Siapnya dari pribadi kita. Niat kita untuk mengupload di sini kan mencoba untuk menuangkan kreativitas kita. Jadi biarkan audien yang menilai. Lah kan tapi pasaran di luar itu mereka bersaingnya ketat loh, mereka sampai bisa dapat viewers banyak lain sebagainya. Kalau memang kalian memandang ke sana, ya kalian juga harus berani menyaingi mereka. Mungkin dengan cara nge-share video kalian pada komunitas-komunitas tertentu. Itu jangan sampai kalian ketinggalan gitu ya, ketinggalan informasi untuk bisa meningkatkan traffic penayangan video kalian. Jika memang harapan kalian itu ingin jauh lebih cepat melesat. Untuk saya pribadi mungkin sama dengan kalian semua, terutama para YouTuber ingin sukses ya sama gitu, walaupun ini tidak diharapkan, tapi ya memang sebagai manusia tidak bisa memungkiri gitu. Kalau memang itu ada yang bisa kita raih untuk kemanfaatannya, kenapa tidak, kan seperti itu. Nah jadi semuanya perlu semangat, jangan kendor ya, dan jangan menyulitkan diri kalian. Bikin kreativitas sekreatif mungkin, tapi nggak usah bikin lulu semua pada sulit sendiri. Oke? Itu aja yang mungkin bisa kali ini saya bagikan. Dan insya Allah di kedepan waktu akan ada lagi video-video saya bicara seperti ini dengan tema dan topik yang di luar daripada pembahasan pada saat ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau like, komen, subscribe di sini. Saya Anjing Adnan, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.